kita akan menyaksikan dan mendoakan penyerahan anak yang bernama Odilia Rai Naditya, seorang gadis kecil, lahir di Jakarta 22 November 2022, putri dari Bapak Yohanes Aditya dan Ibu Natalia Desi Kriswati. Ya, jadi nanti ada saatnya saya undang akan maju ke depan untuk didoakan anaknya. Penyerahan anak itu dilakukan dengan maksud supaya anak yang diserahkan itu dipimpin oleh Tuhan. Dan penyerahan anak ini di dalam Alkitab itu sebetulnya meniru satu tradisi di dalam kitab suci, di dalam Torah yang disebut dengan Pidyon Haben. Pidyon Haben itu membawa anak laki-laki sulung ke hadapan Tuhan untuk ditebus, ya. Jadi ditebus untuk dibawa pulang. Jadi sebetulnya Pidyon Haben itu penebusan, bukan penyerahan. Penebusan supaya anak laki-laki itu dibawa pulang, karena anak laki-laki pada saat itu pertamanya Tuhan menyatakan bahwa anak-anak laki-laki sulung itu harus melayani di bait suci. Tapi karena Tuhan memilih Lewi, maka itu ditiadakan, tetapi harus ditebus, begitu ya. Itu namanya Pidyon Haben. Nah, Odilia seorang gadis, jadi kita tidak sebut Pidyon Haben. Dan juga Pidyon Haben itu harus ada di lingkungan bait suci, itu di lingkungan orang Israel, ya. Jadi kita tidak juga meniru tradisi Pidyon Haben, karena Pidyon Haben memakai 2 burung merpati dan itu ada di lingkungan bait suci. Jadi kita memakai istilah penyerahan anak. Jadi penyerahan anak itu adalah untuk menyerahkan agar anak ini dipimpin oleh Tuhan, supaya anak ini boleh waktu mengambil keputusan dalam kehidupannya untuk mengiring Mesias, itu kita mohon itu dipimpin oleh Tuhan. Dan itu kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 22. Tapi kita akan lihat Yesua di dalam Injil Lukas itu diserahkan atas keputusan Yosef dan Miriam sebagai orang tuanya. Jadi Yesua kecil, umur 40 hari, itu dia belum mengambil keputusan, orang tuanya yang mengambil keputusan. Nah sekarang setelah Yesus besar dan melayani, dia mengatakan di dalam Matius 19 ayat 14 dan 15 yang mengatakan demikian. Tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu jangan menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberi berkat. Ia memberkati mereka. Jadi kita lihat bahwa Yesua memberkati anak-anak. Dan dengan cara yang sama kita akan membawa anak kita, dalam hal ini Bapak dan Ibu Yohanes dan Desi, membawa anaknya supaya anak ini, yaitu Odilia, diberkati oleh Tuhan. Nah, waktu anak ini diserahkan kepada Tuhan untuk dipimpin, juga waktu dia dibesarkan, orang tua perlu memahami bahwa anak ini bukan sepenuhnya miliknya, begitu ya. Tapi anak ini juga miliknya Tuhan. Itu menurut Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka pada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak-anak itu sebetulnya juga ada milik Tuhan. Karena itu anak-anak ini harus dibesarkan oleh orang tua, ya, dengan mendidik mereka di dalam jalan-jalan Tuhan, mengajar mereka Torah dan ketaatan dalam beribadah. Jadi setelah ini doa penyerahan ini dilakukan, maka orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan mereka dalam pengajaran Tuhan. Demikian ya Ibu Pak Naditya, Yohanes Aditya dan Ibu Natalia Desi. Saya baca Ulangan 6 ayat 7.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Supaya apa dilakukan pengajaran Tuhan? Ulangan 11 ayat 21 mengatakan, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi supaya usia baik anak maupun orang tua itu menjadi panjang di hadapan hadirat Tuhan. Jadi untuk itu saya mengundang Pak Yohanes Aditya dan Ibu Natalia Desi Kriswati maju ke depan dengan Odilia, ya. Barangkali Pak Aditya bisa cerita sedikit gimana anugerah Tuhan untuk supaya mendapatkan Odilia. Saat kelahiran Odi, jadi ini panggilannya Odi. Okay. Jadi waktu dia lahir ini sebenarnya saya sudah mau berangkat dinas sebenarnya. Tapi karena ya rencana Tuhan, jadi perusahaan juga kasih kelonggaran karena memang juga belum punya cuti banyak kan. Dan kemurahan Tuhan yang kedua juga setelah pulang dari rumah sakit, kan waktu lahiran ini kan operasi sesar. Nah itu hari Sabtu pulang, hari Senin saya udah berangkat, tetapi karena kemurahan Tuhan yang besar, jadi di rumah ada aja yang membantu gitu, sampai akhirnya sampai sembuh untuk Desi gitu. Dan untuk yang ketiga ini sebuah berkat Tuhan, yaitu waktu hamil Odi ini baru awal itu tahu juga dapat pekerjaan baru yang lebih baik juga gitu. Amin. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Salam. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, tadi sudah dengar kesaksian ya, anugerah Tuhan mendapat Odilia, panggilannya Odi ya, Odi ya. Jadi kita bersyukur dan kita mohon Tuhan memimpin Odi dalam pertumbuhannya. Ya Odi ya, ya. Baik, dia udah langsung genggam tangan saya. Baik, Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri, kita doakan ya. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada saudara kami Aditya dan juga Ibu Desi ya Tuhan, yang telah Tuhan anugerahkan Odilia untuk menjadi anak mereka pertama ya Tuhan. Kedua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dan kami mohon Bapa, Engkau berikan kepada dia tubuh yang sehat, agar ia boleh tumbuh dengan sehat secara jasmani, secara sosial, mental, dan juga intelektual, dan juga secara iman ya Tuhan. Supaya ia tumbuh secara iman, dan Tuhan pimpin imannya melalui pengajaran Bapak Ibunya, supaya ia dibesarkan dalam pengajaran Tuhan, dan ia boleh sampai kepada pengenalan akan Mesias Yeshua. Dan ia boleh mengambil keputusan untuk menerima Mesias Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terpujilah nama Tuhan, kami mohon Bapa, Engkau menolong kedua orang tua untuk membesarkan Odilia dalam jalan-jalan Tuhan, dalam ketaatan, dalam ibadah, biar dalam segala sesuatu nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga saat ini kami mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati dia. Yesimak Elohim ke Sarah Rivka Felea. Kiranya Elohim akan menjadikan engkau seperti Sarah, Rivka, Rahel, dan Lea. Yefarekeka Adonai fies mereka, Yaer Adonai panaf eleka fekuneka, Yisa Adonai panaf eleka fiasem, Leha Shalom.
Diberkatilah engkau di kota dan di ladang, diberkatilah bakul dan adonanmu, diberkatilah engkau ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk. Pada saat engkau memegang segala perintah Adonai Elohim dan melakukannya dengan setia. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan, Bapa di dalam surga. Kami mohon juga Tuhan engkau memimpin dia, melindungi dia dari segala sesuatu yang jahat. Karena itu dalam nama Mesias Yeshua kami menolak semua rancangan sakit penyakit atas Odi, kami patahkan, kami tolak semua dalam nama Mesias Yeshua. Juga di dalam nama Mesias Yeshua kami patahkan semua kecenderungan, kebiasaan, kutuk turun-temurun dari garis ayah, dari garis ibu. Kami batalkan, kami sangkali semua di dalam nama Mesias Yeshua, supaya Odilia boleh tumbuh dengan dalam segala dimensi kepada kehendak Bapa Surgawi, sehingga ia boleh menjadi seorang anak yang menyukakan Tuhan, menyukakan kedua orang tuanya, menjadi berkat bagi saudara-saudaranya dan bagi banyak orang, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Mesias Yeshua kami mohon anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya, Pak Yohanes Aditya dan Ibu Desi. Tuhan memberkati mereka dengan kasih, supaya dengan kasih Tuhan mereka boleh membesarkan Odilia. Kami juga mohon Tuhan memberkati mereka dengan pekerjaan yang baik dan semakin baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Dengan demikian mereka boleh membesarkan Odilia dalam segala keperluannya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Haleluya, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, selamat ya Mbak Aditya, ya Ibu Desi. Tuhan berkati ya. Halo, shalom. Ya, oke, Tuhan berkati. Odilia ya.